Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebagyan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast yang seharusnya Anda tidak dengarkan, yaitu podcast Ser-Ser Gairah. Seru, Sarah Menggairahkan. Dore. Ya. Ya. Apa? Kenapa masuk? Ya, teruskan. Error. Enggak. Chipnya perlu disebutin yang di belakang. Enggak ada yang error, Mas. Itu hanya asumsi Oke. Anda saja. Kita hari ini mau bahas soal kebiasaan di kebiasaan di Burjo. salah. Gimana? Kebiasaan diam-diam suka kamu. Ku coba mendekat, ya. ku coba Ternyata teman-teman saya tolol semua. Loh, kok namanya tebak-tebakan kok. Ya. Ini kan bukan Ini kan pengetahuan Podcast Sains. tentang motivasi diri, karir dan pekerjaan. ya. Ini berarti ya nggak jauh-jauh dari itu. Emang kamu nggak bisa kerja di Burjo? Bisa. Nah, ya sudah. WFA. Nah, iya. Work from anytime. Nah, iya. Work Anywhere. Anytime. Ya kan kita kerjanya jadi kapan aja itu. Malam-malam ditelepon, "Wah, kerjain." Yo, kalau itu saya nggak mau. Nggak mau. Di luar jam kerja yo ngapain? Oh, berarti ini termasuk sesuatu yang disebut dengan Kok sesuatu? Seseorang? Seseorang. Emangnya saya makhluk goib sesuatu. yang disebut dengan quiet quitting. Quiet quitting loh. Quiet quitting itu yang kita kerja cuma ala kadarnya sesuai dengan job desk. Ya nggak ala kadarnya juga kalau saya. Yang penting kerjaannya selesai gitu. Oh ya orang ngono. Nggak ada tambahan value di kerjaannya. Loh ya orang ngono. Nggak ada integritas, nggak ada Masalah- dorongan berprestasi. Loh, kan ini masalahnya masalah waktu, bukan kualitas kerjaan. Oh gitu. Beda loh. Kalau masalahnya masalah waktu, saya nggak mau ketika waktunya saya produktif untuk hal yang lain di luar kantor. Tapi kalau itu sesuatu hal yang urgent untuk kemajuan kantormu, Tergantung tingkat urgensinya apa. Apa tuh? Ini kayak apa Captain Bukan America bukan. sama Iron Man. Oh, tergantung tingkat urgensinya kalau gitu. saya. Kalau kamu nggak ngerjain terus perusahaannya bangkrut. Ya salah sendiri. Sekarang gini, Salah sendiri. saya balik pertanyaannya. Seandainya saya memang tidak bekerja di situ, terus Ya. terjadi situasi seperti itu, nah, apa itu juga salah saya? Kan bukan salah saya. Salah siapa dong? Ya, salah orang-orang yang lain yang nggak bisa Salah ngerjain. yang nadur. Doda. Oh enggak. Salah siapa? Salah adalah pemain sayap Muhammad kanan Salah. Liverpool. Gitu. Jadi gini, ada dua fenomena sebenarnya. Ya, ada yang disebut dengan Ada yang disebut dengan quiet Quiet quitting. Gue ngapa lirih-lirih le ngomong. Biar Biar- mengilhami apa jenenge menandingi kalian tadi yang keras, yang keras-keras ini biar orang mengimbangi. berantem mengimbangi Mengimbangi. Itulah kalau Bang. punya Ngimbangi Mengimbangi. kuburan. ya, mengembangi itu. itulah Jadi kalau ada- punya bibir cacat tuh. Ngomongmu susah. Ada dua fenomena. Yang pertama itu adalah quiet quitting. Yang satu tadi apa sih namanya sih? Hustle culture. Hustle culture. Jadi quiet quitting itu adalah orang-orang yang bekerja berusaha sebisa mungkin untuk Sesuai dengan dan cenderung untuk nggak kelihatan gitu. sesuai dengan biasanya. job desk-nya aja. Jadi kalau bukan job desk-nya dia nggak mau ngerjain gitu. Tapi gini, ada pergeseran tuh Sep, sebenarnya. Oh iya. Gesernya lebih ke ya udah aku sebisa mungkin nggak kelihatan agar ya cukup aja gitu. Nanti kalau aku kelihatan nanti aku ditambahin macam-macam gitu. Ya, Oh, ya. iya, itu iya, namanya. iya. Terus yang kedua yang itu Hustle culture. hustle culture yang dimana dia harus selalu kelihatan untuk sibuk untuk bisa melakukan banyak hal agar nanti direcognize gitu. Oke. Jadi itu dua hal yang sekarang
mungkin di anak muda di generasi berikutnya itu jadi dua hal penanda. Jadi kayak kamu pengen yang seperti apa biasanya gitu. Iya. Aku cenderung ke sini, aku cenderung ke sana gitu. Si Wib sudah bertanya, kamu pengennya apa tadi? Kita mulai dari Mas Septri. Loh, aku yang buka. Berarti dari si Wib. Dari Karena biasanya kalau di kantor kan juga gitu. Iya. Siapa yang punya ide, itu kamu yang mengerjakan. Oh, itu saya. Itu kantor brengsek memang kayak gitu. Oke, dari saya. Dulu saya pas awal-awal kerja itu hasil culture. Oke. Semua tak kerjain. Oh iya. Sampai malam pun tak kerjain. Oh. Sampai lembur pun nggak dibayar. Iya. Yang Itu penting- waktu ini ya. Waktu kamu disuruh sama Bandung Bondowoso buat bangun candi itu. Bukan. Lo kan semalam itu. Bukan ini yang bukan bikin. Kamu kan Saya bikin tangkuban perahu. Oh, tangkuban. Yang nendang perahunya saya. Loh. Kan yang kerja, Bukannya kamu perahunya ini. yang kerja kamu katanya. Enggak, saya mandor doang gitu. Ya kantornya namanya Sangkuriang. Sangkuriang itu kliennya. Lah, gimana? Sangkuriang itu yang minta. Kliennya Dayang Sumbi. Oh iya, Dayang Sumbi ya. Sangkuriang itu mandornya. Enggak, Sangkuriang itu PM-nya. PM. Ya, kamu kan PM sekarang. Lead. Saya leadnya waktu itu yang ngerjain. Oh, yang nyuruh Sangkuriang. Oh iya, lead gennya dia. Iya benar. Iya, tapi ya karena namanya lead gen ya pasti dia gen juga. Iya. Ya itu Gimana? dulu. Ya itu dulu. Lead gen itu ada kepanjangannya. Dipotong. Silit. Kemarin kepanjangan terus dari kemarin kenapa nih? Apa? Jangan kurang- diketok bau. Bar diketok. Gonanmu wis cilik lek diketok ki piye terusan? Ada kepanjangan. Gonanmu wis cilik jaluk diketok. Ngawur karena kepanjangan baru diketok. Ya itu dulu pas awal-awal kayak gitu. Waktu di perbankan berarti kamu Iya. hustle banget sih. awal-awal hasil banget gitu. Oh itu makanya. Karena butuh recognize di awal. Ya benar. Butuh recognize Masuk di akal. awal. Karena kan biar kita punya branding gitu kan. Wah sih ini tuh kerja keras. Pekerja keras, pintar, mudah dibodohi. Kayaknya rata-rata kita Pintar kok mudah dibodohi iki paradoks. Oh iya benar. Mudah dibodohi atasan. Tapi pintar dalam bekerja. enggak Oh. bukan dibodohi tapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Betul. Ya. Mudah dimanfaatkan. Tapi kayaknya kita semua kayak gitu deh. Aku juga gitu. Awal pasti seperti itu Oh, ya. gitu. Karena butuh recognize, butuh branding gitu. Iya. Benar. Iya. Tapi mak pertanyaannya kan sekarang kamu itu cenderung ke yang mana? Sekarang cenderung ke yang quitting. Oke. Karena saya merasa cukup akan semuanya. Hidup juga sudah cukup. Udah insya Allah udah cukup. Gitu Udah kan. cukup. Ya enggak, jangan cukup. Jangan besok lagi. Kok deg-degan ya? Iya, kok kayaknya Kalau dirasa sudah cukup dicabut Iya, sekarang repot ya. iya, itu. Tadi si Wib kurang ajar. Mau masuk sini, mau masuk rumahmu ini, Zep. Mau naik ke studio. Kan saya ting-tong ngebel tuh ya. Dia buka pintu. Maaf, yang punya rumah nggak ada. Loh, kapan jasinannya? Saya tanya kayak gitu. Loh, ya tadi waktu buka pintu yang nggak ada, ada di atas kok ya. Iya benar. Apa ya salah Nah, saya? apa ya, saya juga salah nanya jasinannya kapan gitu. Ya sama-sama benar kita Nah, memang. masalahnya yang saya tahu, dia kan selama ini secara kultural masih ikut NU toh. Biasanya yasinan, kecuali kalau Betul. dia Muhammadiyah. Iya. Sinan memang kalau. Ya, kita nggak bahas itu. Kita bahas hustle culture. Oke. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ke Yasin wal Qur'anil Hakim. Menggembos ada emang. kalau lagi ngomong nggak boleh dipotong. Kalau Iya. saya ngomong dipotong terus dari Iya. tadi. Saya dengerin loh, saya Saya balas dendam ini ceritanya. balas Nggak boleh dendam, itu nggak boleh baik, dendaman. John. Orang kok dendaman. Saya ini pendendam dalam segala hal. Maksudnya gini. Ono wong apik luwih tak apiki meneh. Nah, Ono wong elek tak santet wetenge metu paku. nah. Terus, Ngono lho. Ya, saya pendendam dalam segala kamu percaya hal. santet? Apa? Kamu percaya santet? Percaya, karena santet itu adalah energi sebenarnya. paling enak Energi. santet Padang enak. Nah, seperti itu misalnya. Ajuramon Madura. kayak. Madura yang paling enak ya. Nah, Madura paling Santet enak. Marangi. Santet Marangi enak, santet Marangi. Oh, Itu ada datuk juga tuh. Santet Marangi. Santet di pinggir kali. di pinggir Santai. pantai. kowe arep ngomong apa ndang ngomong. Kowe iki dipancing sithik wae langsung terbawa Iya, arus. jadi tadi Iya, Pak. kamu tadi Ya sempat sekarang me- quitting. Udah, gitu aja. quitting, jadi cukup aja ya. Cukup aja. Tapi berarti kamu nggak ada goal untuk misalnya ambil posisi yang lebih tinggi dari kamu gitu. Lebih ke ya ada goal tapi yang nggak sengoyo dulu gitu. Nggak ngoyo, ya. Jadi kan Karena ya, sudah direkognize itu mungkin ya. ya karena Bisa udah, jadi ya. udah recognize gitu. Terus itu apa ya? Ya nggak ngoyo banget sih sebenarnya. Yang penting ya udah kerja sesuai dengan. Aku kerja sesuai dengan kayak gini aja masih ngerasa kalau yang lain tuh kok yang lain kerjanya kayak gini gitu.
Pace-nya Mungkin tuh masih mereka di bawah. lebih ini lagi, kayak lebih santai lagi. santai lagi Itu sih. bukan quiet silent. silent. Bukan silent, itu mereka emang lagi apply ke tempat lain, jangan. Open to work. Open to work. Berarti kamu masih memberikan hal yang cukup aja, nggak lebih dari yang diminta. Ada lebihnya tapi nggak sebanyak dulu. I see. Kalau saya ngerjain sesuatu ada dilebihin tapi nggak. Contohnya apa tuh yang nggak dilebihin? sengoyok dulu. Yang dilebihin tuh, Sep? Misalnya suruh bikin A, B, C, tak kasih D. Kamu kasih Kayak dia. gitu. Oh, jadi effortnya kamu Effortnya lebih. tak tambahin. Tapi nggak sengoyo dulu. Jahat yang- sekali kamu. Kok jahat? Dikasih D terus sama dia. Gimana? Gimana Kasih- dia mau lulus Oke, coba? Salah. Ayo. Saya dikasih perjalanan 3, saya kasih 4. Oh. Ya. Ya. Kalau aku mirip. Seperti Ikut-ikutan berarti kan. Sukanya ikut-ikutan. dong, mirip, Mas, ya, nggak Pak. sama tapi mirip. Mirip, similar, nggak Iya. sama, tapi Iya, nggak iya, sama. memang sebenarnya kalian sama-sama jelek sih. Tapi yang aku lakukan agak sedikit beda, lebih ke pada dasarnya yang di-expect ya hampir sama juga ya. Kayak Iya. bukan kayak memberikan hal yang lebih, tapi aku ngasih secara kualitas gitu sih. Ya, kualitasnya lebih daripada yang standar itu kan lebih sebenarnya. Iya, Dari iya, saya dulu dikasih 3, saya kasih 6. Cuman aku nggak ada ambisi untuk misalnya di promote atau naik gitu udah nggak ada sampai ke situ. Saya juga udah nggak ada. Maksudnya saya lebih ke biar nggak ditanyain lagi. Ini udah beres semua loh kayak gini. Lah berarti pertanyaanku tadi harus kamu revisi bahwa apakah kamu masih ingin untuk naik jabatan? Oh ada naik tapi nggak ngoyo. Kok kamu udah nggak pengen naik jabatan Aku lagi? udah nggak. Kamu udah Cukup. kamu udah CEO berarti. Iya. Udah CEO aku. CEO level. Oh iya. Enggak, mesti tapi enggak udah cukup aja gitu. Aku enggak akan ambil nggak pengen. Enggak mengejar ngono loh. Nggak Enggak maksudnya mengejar tapi kadang dan kalau dikasih pun aku mikir, John. Kan ada orang yang kalau dikasih ya udah gitu. Tapi kalau sekarang dikasih ya pasti mikir antara tanggung jawab dengan benefit yang diterima apakah Berarti benefitmu udah cukup sekarang nggak pengen apa aku pikir lagi? cukup aja. Sampai misalnya nih, sampai 10 tahun ke depan. Kalaupun mau, aku nggak mau di sini gitu. Maksudnya aku mau mungkin di tempat dengan lain. posisi yang sama tapi benefitnya naik. Bisa jadi lebih ke gini sih. Aku beneran lagi nyari cara gimana caranya agar aku nggak 9 to 5 gitu. Oh, robot forex. Bloody moron. Kowe robot forekmu sing mbok gawe wae terakhir hancur toh. Hancur lebur. Makanya. Makanya kita cari korban ini. MLM baru ini kita bikin. Kita di puncaknya ini. Aku setuju sih. Kita bertiga di puncaknya gitu terus kita nawarin ke orang. Puncak dingin. Cindel. Terus kamu nanti di penjara kayak siapa itu namanya yang Ken itu Apa sih? yang Dulu itu nawarin yang rame binomo. itu. Oh, Kenaro. Kenji. Tapi ya enggak udah enggak ada Oh, ambisi. jadi ambisi kesana. secara posisi kamu udah cukup kalau misalnya pindah perusahaan pun posisi yang sama tapi benefitnya naik. Iya. Nggak pengen naik misalnya jadi CEO, direktur Harusnya perusahaan besar. Nah, aku harusnya naiknya ke VP atau associate VP gitu. EVP. Ya, EVP VP. itu VP. Berarti kamu sekarang masih di bawah EVP. Enggak ada di tempat usaha enggak ada VP, adanya langsung VP. Oh, VP. Tapi enggak ada kepengen untuk misalnya ya ada sebenarnya Kak jenjang karir tapi enggak mengejar Nggak sana. ngajar karena pusing kali ya. Lebih ke iya mungkin ya. Iya. Kalau dari pengabdi setan ya pengabdi. Brengsek. Pengabdi negara tadi. Salah tadi. Kamu kayaknya kayak setan. Ya makanya dia bukan pengabdi setan, dia setannya sebenarnya. Oh iya benar. Gini loh, ini kan tadi perkaranya karena Septri mungkin balas dendam, saya bilang jin ya. Iya. Padahal sebenarnya harus diterima Sep. Oh gitu. Karena di Al-Qur'an itu disebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Jadi sebenarnya sama aja. Saya manusia, situ jin nggak perlu Iya. marah-marah ke saya. Yang penting kita sama-sama menyembah Tuhan. Heeh, Iya. kayak Udah gitu. siap. Enggak, saya enggak marah. Iya. Cuma tadi saya salah sebut aja. Emang muka saya marah? Enggak marah. Selip aja lidahnya ya. Oh, iya, selip aja lidahnya. Negara, setan mirip memang. Iya. Wah, sapu. Bahaya banget omongannya. Mau diterjemahkan ke bahasa apapun itu mirip-mirip bunyinya. Iya. Devil, karo country, Iya. mirip toh. Nation.
Nation. Iya, karo Nation. Nah, Nation setan. Mirip ada S ada N. Nation sama setan. Kan devil sing. Jadi gimana pengabdi negara ini? Saya mungkin ini termasuk saya harus mengklarifikasi apa tadi yang dibilang di awal bahwa ketika kita menolak bekerja di luar jam kerja, bukan berarti kita tidak bisa memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan kita. Dorongan prestasinya mana ini? Lah itu di kualitas pekerjaan itu sendiri. Oh, gitu. Nah, dan bahkan kalau saya sendiri, saya itu masih suka istilahnya ngotak-ngatik sesuatu di luar jam kerja, tapi itu bukan karena perintah atasan. Memang masih berhubungan dengan pekerjaan tupoksi saya. Perintah sendiri. bawahan lebih ke. Nah, ini biasanya karena perintah bawahan. Bawahan salah. yang mana ya? Tahu bawahan yang mana? Salah, bukan karena perintah bawahan. Oh, karena bawahanmu salah. Tapi karena hawa nafsu. Tapi karena saya memang penasaran dengan hal itu. Saya pengen mempelajari, saya pengen ngutak-atik seperti itu. Ya. Yang kemudian kalau misalnya ternyata nanti si bos nanya gitu, Mas tolong siapin. Oh, saya sudah pernah bikin Pak, seperti ini. Kira-kiranya apakah ini yang Bapak maksud atau bukan? Atau masih ada yang kurang? Ya saya bisa aja perbaiki gitu. Tapi ketika saya melakukan pekerjaan yang di luar tupoksi saya itu tadi, di luar tupoksi, yang masih di tupoksi saya tapi di luar jam kerja, itu saya lakukan bukan karena perintah atasan. Saya sendiri inisiatif. Ya. Tapi saya sendiri kalau itu pekerjaannya itu adalah yang sifatnya bukan dari inisiatif saya sendiri, saya nggak mau. Tapi tujuanmu melakukan itu apa, John? Penasaran Penasaran aja. dengan objeknya itu sendiri. Ya, kalau episode yang kemarin kita ngomong soal petualangan akademis, saya anggap itu petualangan knowledge juga buat saya gitu loh. Kalau petualangan Sherina? Petualangan Sherina kebetulan Itu dia pikir dia yang paling hebat. kayak gitu. Dia pikir dia yang paling botak. Kalau botak depan, itu kan pemikir. Popan. Kalau botak belakang itu pintar. Kalau botak samping, Itu? dia pikir dia pintar. Kayak gitu. Berarti Pak Denduk itu kan botak kanan kiri atas bawah tuh. Iya. Itu apa namanya? Itu namanya Sudah semuanya soalnya. Dia sudah makrifat kalau Pak Denduk itu teman kita. Botaknya sudah makrifat. Nanti tolong dikoreksi ya. Tapi Ya. menurut lu kamu lebih cenderung ke yang masih ke hasil, John. Benar nggak? Kalau orang Walaupun melihatnya- alasannya karena penasaran loh. Kalau orang mungkin akan melihatnya seperti itu, tapi saya sendiri tidak ingin menyandang merek seperti itu gitu loh. Ya. Karena kalau yang disuruh-suruh saya nggak mau. Dia sebenarnya bukan hasil culture, lebih ke kungfu hustle. Tenang, saya punya jurus tapak Buddha untuk mengalahkan jurus kodoknya Sepri. Kayak gitu. Tapi maksudnya gini ya, kalau dibilang yang tadi apa istilahnya namanya? Hustle culture. Hustle culture. Itu saya sendiri memang masih suka penasaran dengan gosip-gosip isu-isu di kantor kayak gitu. Jadi ini Misalnya ada hubungan kerjaan apa? Gosip rumah tangga orang lain? gosip tentang kerjaan. Oh, Misalnya oke. ada project ini, project itu yang sebenarnya bukan saya yang Iya, tapi di-assign. pengen ikut nimbrung. bukan pengen ikut Pengen nimbrung, ikut jadi Penasaran konsultan. dengan bukan yang pengen ikut dilakukan. nimbrung dalam hal melakukan pekerjaan operasionalnya. Tapi saya cuma kepengen tahu ada apa toh? Ini nanti arahnya kemana toh? Dia kayak masyarakat Indonesia pada umumnya kalau ada Betul. kecelakaan pasti dia ada apa toh ini? Nah, Ada seperti kecelakaan Jadi ya? macet. Iya. Kasihan. Oh, jatuh gitu. itu. Ya harusnya Aduh. nggak gitu dong. Harusnya jangan Nah, gitu. itu dia. Ketika terjadi kesalahan, ketika proyek itu Fail. bukan fail juga si Murat Marit. Murat Marit. Nah, saya tinggal ngomong, ya harusnya memang gak gitu. Masyarakat, Kudune kowe iki netizen. ngene-ngene. Nah, memang pengen ngece aja. Gitu. Memang brengsek aja dia. Maksudnya itu supaya ketika saya istirahat di pantry tempat ngerokok itu tetap ada obrolannya. Oh, biar nyambung aja. Biar nyambung. Biar nggak ketinggalan aja, dia. Biar nggak ketinggalan. Iya, harusnya kayak gitu, itu harusnya kayak gini cara eksekusinya. Kayak gitu. Ya, emang ini Dan biasanya Sama dijauhi. biar dianggap pintar dia. Ya, sama bukan dia. gitu. Bahkan sekarang pun saya kepikiran bersama teman-teman yang lain itu kadang-kadang bukan kadang-kadang obrolan pantry itu kan
beberapa kali kita membahas soal substansi gitu. Substansi dan ide-ide gitu. Nah, kita kepengennya obrolan ngawur aja gitu kita rekam, kemudian kita intisarikan dengan AI. Menghasilkan ide-ide apa saja sebenarnya yang bisa produktif untuk kantor, untuk bangsa dan negara. Wih, Karena kadangkala ide-ide kayak gitu itu keluarnya ketika kita sedang nyantai-nyantai. Ya betul. Iya, Betul. betul. Ketika kita otak sedang nggak ngopi, dipaksa. ngerokok, kayak gitu. Poker. Ya, betul. Makanya ketika dibilang apakah saya hustle culture ataukah yang satu lagi apa tadi namanya? Quiet quitting. Quiet quitting, quiet tenang kan ya. Iya. Ya, quiet quitting. Nah, itu saya sedang berusaha sih mencari titik equilibriumnya itu sendiri gitu loh. Iya. Jadi saya nggak mau terlalu dibilang ekstrim quiet quitting atau ekstrim Di hustle tengah-tengah culture. lah ya, di tengah-tengah lah ya. Yang penting porsinya pas gitu. Gitu. Kalau terlalu sempit kan ya nggak enak, terlalu logro juga nggak enak juga kan seperti itu. Ya mungkin punya yang kecilan. Ya itu dia kan. Akhirnya terlalu logro kalau itu. Kayak ini semangatnya kekecilan, Nah kalau terlalu kecil juga nggak enak. Ngilu, kowe wis tau urung nganti ngilu kowe. Saya nggak pernah melakukan hal-hal sebejat itu. Apa toh? Ini loh kita ngomongin masalah ide-ide Ide-ide. untuk Ngilu. bangsa dan negara. Oh ya, bikin ngilu. Iya. Nggak pernah saya mikirin negara soalnya. Nah, Itu dia. Saya mikir diri sendiri, saya egois. berarti dia masuk yang mana? Quiet quitting kan? Quitting, Ya sama, coy. saya kuat quit. Iya, quitting. Iya, kalau saya ya itu masih ada kecenderungan ke Hustle hustle culture culture-nya. juga. Tapi saya juga nggak mau kalau kemudian dicap bahwa saya itu mau mengerjakan hal-hal di luar tupoksi saya. Atau mungkin Karena itu sebenarnya brand yang sedang saya bangun. Bahwa jangan ganggu si Anindito di luar jam kantor. oh gitu. Ha-ha. Itu udah jadi branding itu. Itu orang-orang sudah tahu. Jadi status saya di WhatsApp itu seperti ini nih. Ini WhatsApp yang nomor kantor ya. Iya. Ini saya tunjukkan kepada hadirin dan jangan saya yang bacain. Statusnya aja. Ada Statusnya aja. foto-foto yang bahaya di Ah, sini. ya ditunjukin aja. Kamu tunjukin, aku yang baca. Biar nggak menipu. Ini kamu yang baca nih. Nih. Cintailah diri sendiri dan tubuhmu. Ngawur toh. All messages coming after office hour will be not replied until the next day kecuali gadis cantik. Oh, gitu. Berarti pilih kasih ya. Memang pilih kasih. Uang aku lanang. Oh iya. Di bawahnya ada lagi tuh. Coba tak Ada baca. lagi Tuh. select about available, busy at school atau ini pilihan statusnya. Ada. Bawahnya lagi cintai ususmu. Yakult. Yakult itu Ya maaf. kayak gitu. Ya, kita disponsori Yakult. Ngawur mana ada Yakult belum bayar ke kita. Ada ini Nutrisari tapi ini kita beli sendiri. Ayo. Ya. Bukan kita malah Siwip yang beli nih. Saya tinggal minum-minum aja nih. Betul. Nutrisari, what's good? Nutrisari Ya, squeeze lanjut orange. malah ngomong. Rasa favorit jeruk peras. Dan kalau di timmu gimana kecenderungannya, Sep? Timmu, under timmu Timku. langsung. Direct report mungkin. 50-50. Ada yang hustle culture, ada yang quiet quit. Bedainnya gimana kamu, Sep? Bedainnya ketika bedain apa nih? Ya Perlakuan. ada orang yang maksudnya kamu tahu itu saat presentasi biasanya. saat presentasi. Saat report. Oh, Kan report. ada oke. weekly report atau ada kalau misalnya aku minta report di hari itu. Dan biasanya kalau aku kan biasanya sebelumnya aku minta report ini ya. Kalau dikasihnya lebih terus dia ada solusi lebih, wah itu berarti yang hasil Itu bukan culture, karena kemampuan aja, enggak. kemampuan skillnya. Iya. Skill Dia bisa ngaruh. enggak maksud gini. Kan itu menunjukkan hasil dari kerjanya kan. Apakah maksudku kalau aku ngelihatnya tanpa ngelihat soal dua kategori itu mungkin yang ngasih lebih ini dia lebih pintar aja secara skill set daripada yang lain gitu. Nah, ini ada hubungan sama yang Mas ceritain tadi. Kamu tadi bilang itil. Ini. Oh, ini. Ini ada astagfirullah. Pikirannya kotor. Ini ada hubungan sama yang tadi Karang ceritain. cerak kowe ya makanya jadi kotor. Kenapa kita sebut maksud tadi kita masuk kategori hustle culture karena dia belajar itu kan meningkatkan skill. Ya. Nah, orang yang skillnya lebih tinggi biasanya emang yang biasanya hustle culture karena dia ngulik akhirnya dia tahu lebih banyak gitu kan. Oke. Nah, makanya itu hustle culture dia ketika dikasih apa dikasihnya bagus gitu kan. Nah, yang biasa aja biasanya kerjanya pas disuruh doang. Asik. Nggak ada inisiatif gitu. Misalnya, Pak, aku Ya, bikin ya. ini Pak, mau bikin ini nih Pak, aku bikin ini nih Pak. Tapi yang satu lagi ketika disuruh aja nih,
baru oh iya Pak siap. Jadi gitu. secara inisiatif nggak seperti yang kamu expect. Ya biasanya bedanya di situ. Nah, Secara inisiatif diri tuh ngaruh juga. Maksudnya kalau dia inisiatifnya bagus berarti dia seorang yang bisa disebut hasil culture. kalau kayak gitu kamu jadi ada favor gitu. Maksudku favor tuh kayak Kecenderungan. ya kecenderungan bahwa ya aku kerja sama yang ini aja deh. Kan beda tim sebenarnya itu. Oh beda. Jadi itu culture yang kadang nih dalam satu tim ada satu hasil culture yang lain bisa ke bawah tuh kayak memotivasi yang lain Oh untuk gitu. seperti itu. Asik. Begitu juga kalau tim leadnya yang misalnya buat quitting itu timnya pun jadinya kayak terbatas gitu. Iya, Pak aku ini nggak usah paling nanti nggak didengerin sama Pak Bos gitu. Udah nggak usah gitu. Itu pernah kejadian di saya. Itu Jadi jadinya kan kayak toksik kan jadinya kan. waktu saya masih staff, ketika saya bikin laporan buat ke eselon 3 saya untuk dikoreksi sama dia sebelum naik ke eselon 1. Dia nyoret-nyoretin, yang ini nggak usah Dit, yang ini nggak usah. Kalau kayak gini nanti nambah-nambahin kerjaan kita aja. Nah, Nah, itu. kayak gitu. Jadi kan yang diterima di kita jadinya ya biasa aja gitu. Ya. Ini kayaknya nggak usah lah nanti kayak gitu sama aja gitu. Itu makanya ngelihatnya ya tergantung leadnya itu tadi. Asik. Gitu. Asik. Gitu sih bedainnya. Kalau dari pengalamannya Pak Wib, Ada beberapa teman-teman yang memang kalau aku nggak ngelihat secara langsung dua kategori itu ya. Jadi yang pertama aku lihat itu kayak dia mampu sama dia nggak mampu gitu dulu gitu. Jadi kayak misalnya ada yang kayak case-nya kayak kamu gitu. Ada dua project yang dipegang sama dua orang yang berbeda. Projectnya juga beda sih. Dia yang satu ngasih report yang hasil result yang baik, yang satu enggak gitu. Aku kategoriin mereka yang satu mampu sama nggak mampu dulu gitu. gitu. Baru itu abis itu yang nggak yang dianggap kurang dari hasilnya lebih nggak bagus daripada yang lain itu aku evaluasi dulu gitu sih. Nah, setelah evaluasi ternyata memang dia dalam tanda kutip masih belajar untuk melakukan hal itu. Jadi dia ngasihnya nggak lebih daripada yang lain. Gitu. Nah, dia mau belajar lebih nggak? Ya, pada akhirnya dia mau belajar lebih gitu. Bukan karena dipaksa. Bukan karena dipaksa. Itu jadi nanti ke depannya dia jadi ya artinya adalah kayak gimana? Skill set kalau dihitung 5 level. Skill set dia tuh masih di 1 gitu. Padahal project ini di-expect untuk atau diperuntukkan untuk orang yang punya skill set 4 atau 5 gitu. Yeah. Karena dia 1, jadi dia masih ngasih delivery yang masih di level 2 atau 3 gitu. Nah, ini kan dia sudah melakukan hasil dari ukuran dia gitu. Kan harusnya kalau misalnya dia quitting, dia masih dikasih di level 1 aja resultnya. Tapi dia udah sampai ke level 3 nih. Walaupun pada aslinya ekspektasinya di level 5. Pada akhirnya, makanya aku lihat itu dulu. Aku lihat dari resultnya, aku lihat apakah dia mampu atau enggak dulu. Enggak serta-merta dijat bahwa, dia karena dia quitting. Makanya dia ngasih result yang segini gitu. Makanya itu kayak sebutnya kita challenge dia gitu kan. Betul. Jadi kalau aku ngelihat itu harus aku challenge lagi, harus aku buktikan bahwa dia benar-benar seperti ini atau enggak gitu. Nah, pada akhirnya kalau misalnya memang dia kayak quitting ya sudah, apapun yang nanti dikasih ya aku kasih sebatas ini dan ekspektasiku aku juga rendahin gitu, aku turunin. Maksudnya itu kita bisa lihat nggak secara langsung tapi benar dari proses yang lama. Iya. Makanya peran leader itu penting di sini. Maksudnya kita bisa membaca tim kita gitu kan. Mana yang bisa di-challenge dan dia berkembang terus atau dia emang sudah susah berkembang gitu. Iya, betul. Ada teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di kalangan pengabdi setan. Beneran ini. Jadi kan ada pertanyaan gini. CPNS itu kan banyakan orang yang nggak lulusnya ketimbang yang lulusnya. Sebelum kamu lanjutkan, aku tak potong. Yang namanya CPNS, kalau misalnya dia nggak lulus, terus gimana, John? Ya udah nggak lulus aja. Ya kayak kerja nggak diterima. Kayak kamu SPMB nggak diterima. Kan yang aku tahu proses CPNS itu kan dia sudah diterima sebagai calon. Ada training dan segala macam. Untuk jadi PNS. Iya, untuk jadi PNS. Selama dia tidak terlibat dengan kegiatan yang sifatnya kriminal, itu biasanya akan masuk jadi aja. PNS. Seperti itu pasti. Kalau CPNS sudah pasti. Hampir pasti itu. Hampir pasti. Ini yang dibicarakan berarti yang belum CPNS. Ini yang tes CPNS dulu. Sedang mendaftar ya. Mendaftar ya. Ini saya runut ceritanya. Septri tolong jangan dipotong ya. Paham? Lah paham ini saya nggak ngomong biar nggak dipotong.
malah menjawab. Berarti nggak paham kamu. Ya maaf. Saya sedang ngetes. Nah, yang gini-gini nih nggak lulus tes CPNS biasanya. Logikanya murat-marit. Lanjut. Jadi gini, CPNS itu kan yang lulus boleh dibilang pasti pilihan. Tapi kenapa ketika dia jadi PNS itu prestasi kerjanya minim sekali. Kayak image PNS itu kan kerjanya males, tidak punya inisiatif dan bla 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 negatif lainnya. Quiet quitting lebih. Nah, seperti itu. Nah, problemnya ternyata, nah ini teori yang sanad dan matanya tidak jelas. Perawinya pun saya juga nggak tahu siapa gitu loh. Jadi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuma mungkin bisa jadi pertimbangan aja. Di budaya pengabdi setan ini, CPNS itu kan Pengabdi setan. Iya, calon pegawai negeri setan. Wes bisa. Brengsek. Nah, di kalangan pengabdi setan ini konon ada yang namanya ketika kamu kelihatan punya inisiatif, kamu rajin, kamu berprestasi, kamu bahkan suka mengeluarkan ide-ide baru, Iya. itu kamu akan dianggap sebagai ancaman bagi atasanmu. Dan kamu akan dinilai susah diatur di situ. Rebel. Karena kamu punya ide-idemu sendiri. Yang gila. Ya, yang berlawanan dengan tradisi yang ada selama ini. Tradisi yang tadi disebut tadi, yang negatif-negatif itu tadi. Tradisi-tradisi yang ada sekarang itu kan kebanyakan negatif semua ya. Kamu tidak bisa diajak bekerja sama seperti itu untuk memenuhi keinginan, quote and quote, keinginan atasan. Nah, biasanya CPNS yang pinter-pinter itu tadi itu sudah bisa membaca situasi. Daripada saya kebanyakan inisiatif, lebih baik saya diam aja. Seperlunya aja saya. Yang penting atasan senang. Yang penting ketika atasan pengen sesuatu, saya bisa mendelivery sesuai keinginannya dia. Yang penting saya bisa men-treat dia sebagaimana yang dia mau. Ketimbang saya harus punya inisiatif ini itu. Nah, ABS akhirnya ya, ABS ya. ABS, Anindito Autopractice. Baskoro Satrianto. Kenapa malah ngomongin saya? Ya karena itu cocok. Kan Oke. Bapak yang ngomong. Jadi itu tadi di kalangan pengabdi setan, akhirnya orang-orang yang naik itu kebanyakan malah yang quiet quitting. Apa tadi? Quiet apa? Quiet quitting. Quiet quitting. Nah, itu tadi. Karena itu nurut orang. Karena itu nurut. Ya. Nah, ketika si pejabat ini udah pensiun mungkin atasannya, dia akan masih bisa minta tolong Ya. ke si orang yang akhirnya jadi Ya. pejabat. Iya. Seperti itu. Ya itu banyak tuh kalau udah pensiun masih minta tolong. Oh ini kok aku nggak bisa gitu. Gak bisa ngeprint. Nggak bisa beli. Akhirnya itu kan jadi pola mental juga ya. Iya. Kamu nurut sampai akhirnya naik pangkat seperti itu. Jadi akhirnya ya kamu sendiri terbentuk bahwa saya naik pangkat karena jasa si pejabat sebelumnya. Sementara orang-orang yang hustle culture itu susah karena dianggap sebagai ancaman. Makanya orang-orang seperti saya itu biasanya idenya dipakai tapi kreditnya Diambil. Kayak gitu itu biasa. Makanya gitu. kamu harus jadi atasan. Makanya Biar bisa ngambil kredit orang lain. Makanya saya sendiri bilang, saya bekerja di luar jam kerja, itu ya karena keinginan saya sendiri. Bukan Ya. dalam rangka untuk menyenangkan atasan, kemudian saya bisa naik pangkat dan bla 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 sebagainya. Karena saya sudah sadar ada pola seperti itu. Dan saya seperti si Wip juga mungkin. Saya tidak berpikir untuk ini pekerjaan ini akan membuat saya bisa naik pangkat atau enggak, lebih ke arah apa ya? Aktualisasi diri sih mungkin. Kalau kita mau bicara dalam bahasa yang bombastis gitu loh. Anu John, kalau kamu nggak ada ambisi untuk naik dalam hal ini, belak-belakan aja tanyanya. Kamu ada keinginan untuk menambah penghasilanmu nggak? Maksud gini, yang namanya kita as karyawan ini kan pasti dihitung berdasarkan ya salari bulanan gitu kan. Betul sekali. Ada dua cara untuk meningkatkan salari bulananmu. Ya, Side hustle gitu. Hustle culture. Ketiga berarti. Side hustle. Yang pertama adalah kamu naik jabatan. ya. Yang kedua kamu pindah ke tempat lain. Yang ketiga kamu ada usaha di tempat lain. Gitu. Ya side hustle itu tadi. Kamu ada keinginan untuk naikin income, pendapatan? Pasti ada. Akan ambil cara yang mana gitu? Aku akan ambil cara sebagaimana yang kalian tahu selama ini. Robot forex. Udah tak tungguin ini komentar ini. Gitu.
Jadi Apa itu? gini, sebenarnya selama ini saya sudah melakukan cara ini dan kalian juga sudah tahu saya melakukan cara ini gitu loh. Saya mencari calon istri yang kaya. Betul, oke. Oh. Oh, ada 4 berarti, lupa yang keempat ya. Gitu. Nah itu aja karena saya sadar secara karir kemungkinan besar saya akan mentok. Kecuali saya punya atasan yang ya bisa dibilang bersih dan suportif terhadap pekerjaan yang selama ini sudah saya lakukan, yang dia bisa mengapresiasi anak buahnya seperti itu. Iya, itu kan kandas terakhir itu yang rumah walet itu kandas. Jangan yang rumah walet, yang terakhir pun Siwip juga tahu ini kaya, Ya, tapi tapi berbahaya. Ya. Sudah. Ya, oke, dapat nonton. Ya kayak lagunya SID lah. Apa? Muda, kaya dan berbahaya lah. Beda. Oh, ya, beda. Mudah beda dan berbahaya. Gitu. Ya, oke. Ya, jadi itu sih mungkin udah kesimpulan. Iya, Kalau aku lebih ke quiet, tapi bukan gini, teman-teman yang dengar harus tahu ya bahwa ini bukan soal salah benar atau negatif dan positif ya. Semua pilihan gitu. Iya. Bukan berarti yang Ada. orang yang quiet quitting itu jelek, enggak gitu. Tergantung nawaitunya. Ya. Benar. Kalau kayak di calon pegawai negeri setan tadi, memang nawaitunya sejak awal sudah nggak bagus kan, untuk menjadi si quiet quitting itu tadi. Ya. Boleh oke. jadi seperti boleh itu. jadi. Tapi kan itu quiet quitting bisa kayak misalnya kamu mentalnya emang nggak kuat untuk hustle culture itu ya quiet quitting aja gitu. Iya, betul. Kan karena itu kayak menguras mental, Iya. Kesehatan menguras mental stres. harus diutamakan. Makanya Iya, goal betul. kayak ada orang yang memang quiet quitting melakukan itu lebih ke karena dia punya rencana yang lain di luar itu gitu Betul. kan. Tapi jangan kemudian diartikan bahwa orang yang tidak mau bekerja di luar jam kerjanya, itu seperti yang kamu bilang tadi, bahwa Betul. dia quiet quitting. Enggak, Iya. belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi dia sudah memenuhi semuanya di jam kerjanya, dia sudah memberikan nilai tambah, dia sudah memberikan seluruhnya apa yang Kerja dia efisien ya. tahu. Betul. Itu dia. Kerja Siapa efisien. tahu dia tahu cara kerja yang lebih efisien. Efisien dan efektif. Efisien dan efektif. Siapa tahu atasan-atasannya dia yang tua-tua ini belum paham caranya menggunakan AI, dia sudah menggunakan itu untuk membantu Betul. pekerjaannya. Iya. Aku juga support aku pendukung teman-teman yang tidak melakukan pekerjaan di luar jam kerja sih. Ya, Saya juga. Apalagi cuti Betul. gitu. Saya juga. Kamu cuti ya cuti aja. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya kayak kamu sudah memberikan sepertiga harimu untuk kantor gitu. Betul. Dan itu memang betul pada akhirnya kamu dapat kompensasi. Tapi nggak baik untuk betul. mental Yo, kesehatan. keluargamu orang yang Keluarga butuh terkasih. perhatian. Work life lah. balance-nya kurang. Kehidupan mentalmu kamu juga Iya. harus selalu dijaga. Iya. Kamu butuh hiburan, kamu Iya. butuh ketemu. Mungkin kalau untuk yang ekstrovert kamu butuh ketemu konco, ngobrol-ngobrol, sebagainya seperti Betul. itu. Ya kecuali kalau kerja emang jadi hiburanmu. Saranku ya cari hal lain yang bisa memenuhi kebutuhan kesenanganmu ini. Gitu. Iya. Betul. Kayak kemarin saya habis nolak lembur tim saya karena dia bilangnya gini, Pak, ini kayaknya harus dilemburin karena secara requirement itu nggak bisa selesai dalam satu sprint gitu kan. Nah, ya tak bilang kalau kurang itu, kalau misalnya nggak sesuai dengan sprint, itu solusinya cuma 2. Satu, requirement dikurangi atau nambah orang, bukan nambah jam kerja, tak bilang gitu. Ya. Ya udah silakan pilih mau requirement dikurangi atau nambah orang, tak bilang gitu. Nah, Dan bisa kalau aku ngeliatnya Dan berarti terakhir planningmu bagaimana itu Mas? Kenapa itu jadi Iya. nggak bisa Kamu ngomong selesai? gitu ke bosmu? nggak ngomong ke timku. Oh, ke timmu. Aku pikir dia ngomong ke bosnya. Lah, kan timku. Hah? Kan timku. Bosmu. Aku pikir tadinya Oh, kamu itu enggak. ngomong Enggak, kayak enggak. gitu. Lah, aku ngomong ke Ada yang raise Requirement nih. dikurangi atau nambah orang itu ke bosmu. Nah, Akhirnya kalau solu- bosmu galak bisa berakhir kamu ditempeleng. Oh enggak. Enggak. Bosku nurut sama aku. Oh iya. Oke. Enggak bercanda. Lah, itu akhirnya diambil dua solusinya diambil keduanya. Dua-duanya diambil nambah orang dan Requirementnya dikurangin Bagus toh. untuk satu sprint. Itu malah bagus. Enggak, aku bilangnya selama menunggu kan orang datang kan nggak langsung touch, langsung kan. bisa. Iya, Ada learning makanya. curve-nya juga. Oh iya. Gitu. Iya. Ya boleh. Boleh ditutup sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Tadi ya, silakan pilih kalian itu tipe yang mana, tapi itu bukan berarti negatif dua-duanya. Semua ada sisi positifnya masing-masing, ada negatifnya masing-masing. Yang negatif jangan diambil, yang positif ya tanggung jawab. Oke?
Yang penting tetap Positif daftar. tanggung jawab. Iya, gimana? Iki rodok-rodok sih. Emang iya Kalau sih. positif harus tanggung jawab. Tanggung jawab untuk daftar Roboforex. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawadah, warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ingkang-miring ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.